Presiden Prabowo mengundang 7 jurnalis dalam dialog di kediaman Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Selain pemimpin redaksi TV One, pemimpin redaksi yang juga hadir dalam diskusi, yaitu dari SCTV Indosiar, Detikcom, IDN Times, Harian Kompas, Narasi, serta dimoderatori Valerina Daniel dari TVRI. Dalam perbincangan ini sejumlah isu strategis yang dibahas mulai dari pergerakan IHSG, nilai tukar rupiah hingga arah kebijakan fiskal yang akan ditempuh pemerintah menjadi sorotan utama. Presiden menegaskan komitmennya menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global. Isu hangat lain seperti revisi Undang-Undang TNI dan potensi pemberlakuan tarif dagang baru dari Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump juga ikut menjadi pembahasan. Harga BBM dan bahan pokok yang stabil selama bulan Ramadan dan masa Lebaran, serta kelanjutan insentif pemerintah juga menjadi bagian dari diskusi. Sementara itu, Presiden juga ikut membahas pelaksanaan birokrasi pemerintah, pencapaian 150 hari kinerja pemerintahan Prabowo Gibran, termasuk terlibatnya masyarakat di program makan bergizi gratis. Momen pertemuan Presiden Prabowo dengan para pemimpin redaksi media nasional tentu menjadi sinyal penting mengenai keterbukaan dan keinginan pemerintah untuk terus menjalin komunikasi yang baik dengan media sebagai salah satu pilar demokrasi. Tim TV One mengabarkan. Banyak hal yang kami tanyakan dan kami apresiasi Bapak Presiden pada pertemuan kali ini. Ini mungkin baru pertama kali Presiden menilai wartawan tanpa kita kirim pertanyaan terlebih dahulu. Dari semua kita yang hadir di sini boleh bertanya apa saja kepada beliau, dan dari topik dari soal kebijakan Presiden Trump yang terbaru, soal Danantara, soal RUU TNI, RUU polisi dan sebagainya, beliau jawab dengan baik. Dan yang bagusnya adalah beliau mengakui bahwa keadaan dengan kebijakan Presiden Trump itu pasti akan ada gejolak, tapi beliau yakin dengan fundamental ekonomi kita, dan beliau yakin bahwa target yang beliau canangkan sebelum ini 8% pertumbuhan itu akan tercapai dengan hilirisasi di berbagai bidang. Dan beliau percaya bahwa dengan penduduk yang hampir 300 juta itu pasar yang besar dan hampir sama dengan Amerika. Sebetulnya tinggal bagaimana mengempowering masyarakat Indonesia dengan berbagai program agar memiliki daya beli yang kuat gitu. Ya pemirsa, tadi kita sudah menyimak bagaimana paket pengantar dialog kita pada pagi hari ini. Ada gaya komunikasi yang dilakukan secara baru begitu ya, hal yang baru bagi masyarakat Indonesia dengan yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto dengan mengumpulkan para jurnalis senior. Tercatat ini sudah yang kedua, Andi Kumala. Iya, tapi kalau ini lebih eksklusif karena hanya 7 jurnalis senior yang diundang. Apakah ini Presiden Prabowo Subianto ingin menunjukkan bahwa pada eranya ini era keterbukaan, era transparansi? Kita akan tanyakan langsung kepada yang kemarin hadir langsung di sana. Ada pemimpin redaksi TV One, Pak Lalumara Satriawangsa. Selamat pagi, Pak Mara. Pagi, Pak Mara. Pagi, Mala. Pagi. Kemudian tentu saja kita juga akan analisis bersama dengan analis politik kita, Bang Henry Satria. Selamat pagi, Bang Hensa. Saya mau langsung ke Pak Mara. Mungkin yang pertama, Pak, deg-degan nggak sih Pak dipanggil Presiden? Tidak dipanggil, diundang. Oh, diundang. Bahwa acara ini diinisiasi oleh Komdigi lewat Pak Angga, Wakil Menkom Digi, dan kita diinformasikan soal ini. Ini sebagai tindak lanjut pada pertemuan sebelumnya yang sebelum puasa dengan rame-rame. Bedanya dulu tidak direkam, sekarang kan direkam. Kalau pembahasannya sendiri beragam, dan seperti kita ketahui bahwa kalau kita bertemu Presiden kan mesti kita siapkan apa yang kita mau ingin sampaikan. Kalau ini tidak sama sekali. Terbuka kita saja begitu. Bebas, dan beliau tidak tahu apa yang kita mau tanyakan juga. Berarti tidak minta list pertanyaan tidak ada permintaan list pertanyaan. Jadi kita datang ya dengan masing-masing pertanyaan. Justru kita sendiri yang ngitung nanti kolega kami misalnya Vito menanya apa, supaya kan tidak didandan. Mbak Uni nanya apa, saya Mbak Naswa, Suta, dan Mbak Retno menanya apa, kita mesti ngitung nih supaya nanti yang kita siapin udah ditanya orang kan. Biar nggak sama begitu ya. Biar nggak sama kan bisa itu. Jadi kita sendiri juga saling apa nih yang kita mau tanya supaya tidak
kalau udah ditanya sama teman kan nggak enak juga Iya, masa pengulangan betul gitu. sekali. Nah, Tapi dari sudut pandang pemimpin redaksi, Pak, bagaimana Anda melihat gaya komunikasi yang ditunjukkan Presiden Prabowo dengan mengundang para jurnalis kemudian memberikan dialog dua arah begitu? Menurut pandangan kami bahwa beliau saat ini menganggap bahwa selama ini kan beliau kerja terus. iya. Menganggap bahwa penting juga untuk komunikasi, mengkomunikasikan apa-apa yang sudah dicapai dalam 130-140 hari ini. Karena banyak capaian-capaian yang bagus kan, yang perlu dikomunikasikan kepada masyarakat melalui media dan perlu media juga ketahui gitu. Lalu kemudian kalau dari kesempatan tersebut apa yang coba untuk ditanyakan dari Pak Mara sendiri kepada Pak Presiden Prabowo Subianto? Kalau saya karena Pak Pito sama Mbak Uni Mbak Uni bicara soal agak panas soal undang-undang TNI gitu. Tapi saya karena lagi panas soal kebijakan Presiden Trump ya saya tanyakan itu. Apalagi kan besok tanggal 8 kan bursa dan pasar saham atau pasar uang kan mulai buka kembali. Kan saya tanya soal itu langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, dan beliau sampaikan bahwa beliau menganggap biasa gitu, bahwa turun naiknya bursa itu hal yang biasa dan dimanapun juga akan terjadi. Yang menarik soal kebijakan Presiden Trump tuh yang saya tangkap tidak akan ada aksi pembalasan seperti apa yang dilakukan oleh Kanada ataupun Uni Eropa, tidak akan ada reaksi yang keras gitu. Beliau memahami kebijakan Trump itu demi kepentingan nasionalnya. Sebelum kepentingan nasional bisa, kalau lihat membaca aturan WTO pasti Presiden pasti tahu juga bahwa untuk kepentingan nasional, for the sake of the national interest itu bisa memang, dan Trump sepertinya menggunakan itu. Tidak. Dan beliau juga mengatakan bahwa pasar kita juga besar, 300 juta orang, dan kita harus juga diversifikasi negara tujuan ekspor. Ya, beliau juga sampaikan Afrika juga sekarang lagi pertumbuhannya juga lagi bagus gitu. Baik. Pak Mara, dengan tidak menunjukkan kekhawatiran terhadap tekanan global dampak kebijakan Trump ini, apakah Presiden Prabowo sudah menyiapkan skema untuk bisa mengcounter kebijakan tersebut, Pak? Beliau juga mengakui bahwa di kita juga ada kakunya gitu. Misalnya apa yang menjadi concern dari pemerintah Amerika itu misalnya soal TKDN, beliau akan komunikasi, jadi akan ada regulasi-regulasi yang untuk membahas soal ini. Gitu. Tapi yang pasti tidak akan ada aksi pembalasan atau reaksi yang keras gitu terhadap tarif resiprokal 32% ini dari Presiden Prabowo. Justru yang saya tangkap adalah beliau ingin memperkuat pasar dalam negeri gitu. Beliau lebih inward looking, jadi ngelihat kita ini punya 300 juta orang, kalau kita kuatkan ini kan suatu pasar yang besar gitu. Gitu kan, yang kena itu kan tekstil, sepatu dan furniture gitu. Dan kalau ini pasar kita, yang saya tangkap kalau ini nanti tekstil yang di luar juga bisa dibatasi masuk, sepertinya industri tekstil kembali lagi untuk menjadi tuan rumah di negerinya sendiri gitu. Tapi kalau kita lihat Bang Hensa, ada gaya komunikasi baru yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana sudut pandang Bang Hensa melihat pertemuan 7 jurnalis senior, 6 diantaranya Pemret loh, Bang Hensa? Ya, ini menarik ya. Jadi kan kita juga sama-sama tahu bahwa penilaian masyarakat, penilaian publik terhadap pemerintahan Pak Prabowo ini kan komunikasi terhadap rakyatnya tuh nggak bagus ya. Jadi komunikasi publiknya buruk, dan kemudian Pak Prabowo langsung turun tangan sendiri lah. Jadi berkomunikasi ke Pemret itu kan, Pemret ini kan punya gerbong yang besar ya untuk menyuarakan pesan-pesan atau update pembangunannya Pak Prabowo gitu. Makanya ini strategis, dan saya harus apresiasi Wamen Angga nih untuk meng-create ini. Mudah-mudahan bukan seperti persaingan antara Komdigi dan PCO ya, tapi ini saya harus apresiasi Wamen Angga karena dia sensitif gitu. Ini ngeliat komunikasi harus diperbaiki. Kami akan undang para Pemret, dan momennya tepat. Jadi momentum Idul Fitri digunakan sehingga memang dalam sebuah momen yang memang bersahabat gitu ya. Dan pertanyaan-pertanyaannya menurut saya sih tajam, tapi kalau tadi penjelasannya Bang Mara lugas dijawab oleh Presiden ya. Ada 2 hal catatan saya menurut saya yang sangat positif. Yang pertama, mau direkam. Tadinya saya pikir kalau mau direkam itu biasanya ada
daftar pertanyaannya. Ya, ini nggak minta Tapi ternyata pertanyaan sama begitu sekali. ya. mau dibilang ya. direkam tapi nggak ada daftar pertanyaan. Ini menurut saya berani banget gitu ya. Dan pada pertanyaannya tadi tajam-tajam tuh tentang apa namanya Trump, terus kemudian tentang RUU TNI Polri, itu kan tajam-tajam tuh. Nanti kita boleh juga tuh melihat siarannya kira-kira akan Nanti malam TV One akan menyiarkan nanti Nanti malam. malam, gitu. Pukul lengkapnya. 20 WIB. Oke. Oh, Kita nah itu siarkan tuntas. makanya nanti kita lihat tuh kayak apa sih Jawabannya Momennya ya, momen Iya, pertemuan. kalau saya sih tadi nanyanya isengnya gini, itu makanannya apa? Ya karena kalau biasanya kalau perbincangan yang serius itu lebih ke snack, tidak makan besar. Kalau makan besar tuh biasanya kalau lebih ke ramah Kita tamah. disiapin Gitu. kopi hambalang racikan. Oh, Oh ya? racik sendiri biasanya. Racik sendiri. Enggak dong, dibikin. Enggak, maksud saya ini presiden keren juga ya. Udah jadi presiden barista juga. Enggak, buat. Oh, dibuat. Kirain racik sendiri, racik ya, sendiri. Jadi itu menurut saya yang pertama ini sebuah program yang baik atau niat yang baik dari pemerintah untuk memperbaiki komunikasi publiknya, mengundang para pemret, dan kemudian yang kedua, surprisingly Pak Prabowo sangat menghargai apa ya, tata kerja jurnalisme, tata kerja jurnalistik gitu ya. Artinya silakan bertanya, tidak perlu menyampaikan pertanyaan dulu, dan ini terbuka, disiarkan kepada masyarakat nantinya. Kalau TV One berani menyiarkan itu semua, mudah-mudahan para pemret yang hadir juga bisa menyiarkan hal yang sama gitu. Iya. Jadi ini positif sekali ya. Saya kembali mengatakan ini, kalau nggak salah juga yang pertama Muhammad Angga kan, Baik. yang apa punya inisiatif melakukan ini. Jadi Ini pujian-pujian ini cocok nih gabung kayaknya bentar lagi Bang saya. digabung kemana sih? Baik. Ini kan undangannya memang sepertinya bersifat informal, personal, karena diundangnya ke Hambalang loh, bukan ke istana. Iya. Apakah ini ada makna tertentu di balik undangan ini ke Hambalang kepada para jurnalis senior? Nanti kita akan bahas, tapi kita jeda terlebih dahulu.